Saya mau sampaikan kepada semua penggemar channel dari Tomanuru, datang ke persemaian permanen BPDAS HL Palu Poso, karena dengan menanam pohon, banyak rezeki. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tomanuru. Hai teman-teman, kali ini kita mencari profesi lain lagi karena saya semakin hari semakin termotivasi untuk memberikan edukasi dengan teman-teman penonton channel Tomanuru. Nah, kali ini saya akan datang ke sini di persemaian permanen BPDAS HL Palu Poso. Sebelum menemui pengelola persemaian permanen BPDAS HL Palu Poso, kita jalan-jalan dulu teman-teman penonton channel Tomanuru. Supaya teman-teman penonton channel Tomanuru bisa melihat kondisi keadaan yang berada di persemaian permanen BPDAS Palu Poso. Teman-teman, di sini begitu luas di sini persemaiannya. Nah, di situ ada berbagai macam tanaman juga. Ini kita masuk di situ. Kita akan masuk. Selain kita mempublikasikan tentang persemaian, kita juga ingin melihat aktivitas teman-teman di sini. Apa saja sih aktivitas di persemaian BPDAS HL Palu Poso? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Tomanuru dan bagikan sebanyak-banyaknya. Ya, di sini kita akan melihat aktivitas teman-teman yang berada di persemaian permanen BPDAS HL Palu Poso. Ya, teman-teman di sini bekerja dengan semangat untuk menyediakan bibit terbaik untuk kita semua. Sebelum kita ketemu narasumber, kita melihat situasi teman-teman yang sedang bekerja, ya, berikan mereka semangat dan dukungan. Semangat teman-teman, jangan lelah, teruslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tomanuru. Sekarang kami ada di persemaian permanen BPDAS HL Palu Poso bersama Bapak Salahuddin. ya, Pak Salahuddin. Ya, di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, sejarah persemaian. Ya, persemaian ini dibangun tahun 2012 dengan tujuan untuk memberikan layanan bibit gratis kepada masyarakat. Karena selama ini masyarakat kita itu punya semangat untuk menanam, tapi mereka bingung di mana mereka dapat akses bibit. Sehingga kita sebagai institusi pemerintah hadir untuk memberikan jawaban itu. Jadi bibit ini semua disiapkan gratis. Kedua, Pak, yaitu jenis-jenis tanaman apa saja yang diproduksi di persemaian permanen BPDAS HL Palu Poso ini? Bibit itu kita kategorikan dalam 3 kelompok besar. Pertama, kita sebagai institusi kehutanan menyediakan bibit kayu-kayuan. Yang kedua, bibit dengan kelompok hasil hutan bukan kayu. Yang ketiga, bibit dengan kelompok untuk keindahan lingkungan. Kalau bibit yang terkait dengan kayu-kayuan, kita sediakan ada bibit leboni yang merupakan dari Sulawesi Tengah, ada juga nantu, ada juga palapi, ada juga leda, ada juga mahoni, ada juga trembesi. Karena ini trembesi ini memang fungsinya lebih kepada penghijauan, karena dia punya kemampuan untuk menyerap karbon yang bagus.
Itu untuk kategori bibit kayu-kayuan. Ada juga bibit dari kategori hasil hutan bukan kayu, utamanya menghasilkan buah. Jadi ada durian, ada juga alpukat, ada juga gaharu, ada juga kayu putih, ada juga kemiri, ada juga kopi untuk tahun ini. Ini untuk bibit yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu. Ada juga bibit untuk aspek keindahan lingkungan, ada tabebuya, ada ketapang kencana, ada johar. Johar itu kan pertanyaan ketiga, yaitu pemeliharanya Pak di persemaian permanen BPDAS HL Palu Poso. Secara organisasi itu penanggung jawab utama adalah kepala balai sebagai pengarah, terus untuk penanggung jawab pelaksana di lapangan saya sebagai kepala seksi evaluasi, dan untuk tim kerja di sini adalah dipimpin oleh manajer, dan di bawah manajer ada mandor, ada pelaksana teknis. Adapun untuk pemeliharaan itu dikerjakan oleh mandor pemeliharaan, dan di bawah mandor pemeliharaan itu ada regu kerja terdiri dari tenaga harian, jumlahnya kurang lebih 10-15 orang. Nah, pemeliharaan yang ada di sini dimaksud adalah pertama kita mulai dari produksi bibit. Nah, produksi bibit itu mulai dari pengisian polybag, kemudian penyapihan, penaburan benih, penyapian benih, penyiraman, terus pembersihan rumput atau penyiangan, terus ada pemupukan, ada juga sortasi bibit, ya kan? Ada juga ketika sudah pembesaran itu pemberantasan hama penyakit. Tentu itu kita laksanakan secara berkesinambungan. Nah, adapun mungkin nanti masnya juga akan tanya mengenai tata waktu. Tata waktu itu kita kerjakan mulai dari awal tahun, utamanya untuk kebutuhan produksi itu mulai 1 Januari sampai dengan bulan April kita sudah bergerak. Nah, untuk pemeliharaan pembesaran itu antara bulan April sampai dengan bulan Agustus, dan distribusi itu kalau normatif itu kan bulan Oktober, November, Desember itu adalah musim penghujan, sehingga kita distribusi kepada masyarakat. Keempat Pak, yaitu kendala persemaian, produksi dan distribusinya. Kendalanya utamanya ketika menghadapi musim kemarau. Kita biasa menghadapi kemarau itu cuaca yang sangat ekstrim, di sini sampai 38 derajat. Nah, tentu kita membutuhkan penyiraman yang lebih ekstra, dan di musim kemarau tentu debit air kurang. Ini yang menjadi tantangan utama. Itu yang kedua, kita sering menghadapi di waktu kita mau produksi itu tidak pada saat musim buah benih. Jadi kita mau nyemai durian, kalau kita sudah terlambat itu kita nggak bisa. Durian ada di bulan November, Desember, Januari, paling lambat mungkin Februari. Ketika kita baru mau menyemai bulan April itu kita sudah kelewatan, tidak ada lagi biji durian. Begitu juga misalnya petai juga tidak, itu juga hampir beriringan dengan durian. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang kelima, untuk publikasi tentang persemaian mungkin di sosial media apa saja? Publikasi kalau sekarang kita zaman serba internet ya, jadi kita ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube juga ada, dan kita akan memperkuat jejaring itu. Jadi siapapun yang mengambil bibit di sini itu kita harapkan menjadi follower atau subscriber untuk memperkuat jaringan publikasi itu. Selain itu ibaratnya orang dagang Mas, jadi di sini itu orang yang sudah ngambil biasanya menyampaikan ke teman yang lain. Ada satu kelompok tani yang ambil di sini, terus dia mungkin ketemu kelompok tani yang lain ambil bibit di mana, mereka saling berbagi informasi. Begitu juga di instansi pemerintah, ketika ada event-event tertentu mereka saling berbagi informasi. Jadi kita masih mengandalkan publikasi secara manual maupun publikasi secara digital. Nanti teman-teman penonton mungkin lihat nanti di deskripsi channel Tomanuru ini. Ya. Boleh. Oh ya, pertanyaan terakhir Pak, prosedur pengambilan bibit di persemaian permanen BPDAS HL Palu Poso ini. Prosedur sebagai bentuk layanan publik, kita mengambil prosedur yang paling sederhana. Bibit bisa diambil oleh perseorangan, bisa oleh kelompok tani, bisa oleh instansi pemerintah, atau mungkin kelompok-kelompok pecinta alam. Jadi untuk perseorangan mereka cukup bawa KTP. Bawa KTP itu difotokopi,
kita udah bisa bawa minimal 100 batang. Bahkan kalau misalnya dia punya lahan yang cukup luas dan dia memang bersedia menanam secara mandiri, kita bisa sampai 1000 maksimal. Kalau kelompok tani kita bisa layani mulai dari angka 1000 sampai 10.000 bisa. Tapi yang jelas bahwa bibit ini satu harus ditanam, yang kedua tidak boleh diperjualbelikan, yang ketiga kita tidak menyediakan biaya untuk distribusi maupun biaya pelaksanaan penanamannya. Jadi di situ harus ada kontribusi dari para pemohon untuk pada semua penggemar channel dari Tomanuru datang ke persemaian permanen BPDAS HL Palu Poso, karena dengan menanam pohon banyak rezeki. Terima kasih. Jadi saya muncul di sini lagi teman-teman. Ya, jadi teman-teman di sini persemaiannya sangat luas. Capek juga Pak Putar. Kalau teman-teman tidak percaya, sini kemari kita jalan-jalan di sini di persemaian BPDAS HL Palu Poso. Ya teman-teman, jadi di sini tanamannya sudah selesai, ada yang sudah selesai pengangkutan, ada yang baru ditanam. Jika teman-teman nanti di sini ingin mengambil bibit, silakan kunjungi link di bawah ini nanti di deskripsi channel Tomanuru. Teman-teman, kita akan jalan-jalan lagi. Ya teman-teman, sekarang ini kita lagi menuju untuk melihat pengangkutan bibit. Ada salah satu kelompok tani yang mengajukan permohonan di sini untuk mengambil bibit. Katanya bibitnya ini akan ditanam di daerah aliran sungai di pasca bencana. Oke, nanti kita lihat mereka aktivitasnya melakukan pengangkutan bibit di sini. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, and share channel Tomanuru. Subscribe, jangan lupa yang utama. Oke? Beginilah kegiatan teman-teman kelompok tani yang mengajukan permohonan pengambilan bibit di sini. Mereka mengangkut bibit menggunakan arko untuk sampai di mobil angkutan. Di sini kelompok tani mengambil bibit ini untuk pemulihan daerah aliran sungai. Jadi buat teman-teman yang untuk mengambil bibit di sini, silakan ikuti prosedur dari persemaian permanen BPDAS HL Palu Poso. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Tomanuru. Kali ini kita bersama Bapak Jamil. Pak Jamil. Pak Jamil ini dia pemohon di sini ya. Pemohon. Jadi Pak, di sini susah tidak untuk pengambilan bibitnya ini permohonan? Untuk bibitnya ini tidak susah. Yang penting kita mengisi dengan lengkap dia punya permohonan. Mereka tidak ada tahan-tahan itu. Mereka langsung berikan juga. Nah, kita memang membutuhkannya kan. Penting itu intinya berkasnya kita lengkap, ya mereka pasti berikan. Begitu. Dan yang terpenting itu kita harus betul-betul menanam. Kami juga sebagai kelompok ATH Singganipura menanam itu memang untuk pasca bencana ini 2018. Kita menanam ini pohon durian, alpokat sama nantu ini itu di das daerah aliran sungai untuk penahan aliran sungai gitu Pak. Berarti Pak bibit yang diambil ini dari persemaian permanen BPDAS HL Palu Poso ini untuk taninya Bapak ya, yaitu untuk menghijaukan ataupun untuk membuat daerah aliran sungai itu bagus kembali. Iya, memang tujuan kami begitu. Saya ingatkan teman-teman, setelah menonton channel Tomanuru, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Tomanuru. Teman-teman di sini saya ajak untuk menanam karena teman-teman sudah lihat sendiri kan banyak sekali bibit di sini. Masa kita tidak tanam? Teman-teman yang ada di BPDAS HL Palu Poso ini sudah menyediakan kita tinggal tanam teman-teman. Kita tidak sibuk-sibuk apa lagi, tinggal kita ambil sesuai prosedur, lalu kita tanam, kita hijaukan kembali bumi ini. Oke, sampai di sini dulu channel Tomanuru.
Uhai. Oke.